that can be crazy, loud, overwhelming, and often painful. Our church, this group, wants you to know that we are glad that you are here, right now. This is what we've all been waiting for. Get ready, because we start in 5, 4, 3, 2, 1. Shalom teman-teman Youth GPT Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online pada hari ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai cinta Tuhan katanya yang akan disampaikan oleh Kak Desman. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan disampaikan oleh Fiona, Kak Reni, dan Kak Christian. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman Youth Galilea. Jumpa lagi kita bersama-sama memasuki ibadah Youth hari ini. Mari kita minta bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu hingga saat ini. Kami boleh beribadah semua karena kasih dan kemurahan daripada-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan membimbing, menuntun ibadah Youth saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan berkat dan kemurahan yang daripada-Mu. Berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan maupun mengikuti ibadah Youth GPT Galilea ini, biarlah merasa terberkati oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah Youth Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa buat berkat-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Desman Bapa, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarkanlah Tuhan firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarkanlah Tuhan firman yang Engkau sampaikan adalah firman yang ingin Engkau sampaikan secara pribadi buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan jam pewartaan firman ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat memuji Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan pernah berhenti untuk memuji nama Tuhan.
Kali ini saya akan mengambil tema yang berjudul Katanya Cinta Tuhan. Saya rasa tema ini tidak asing lagi bagi kita. Katanya Cinta Tuhan. Saya mengambil di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan kepada kita semua. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Amin. Ini adalah firman yang ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus, yang merupakan orang-orang yang biasa saja, tetapi Tuhan pakai kehidupan mereka untuk bisa menjadi berkat bagi kita semua, bahkan seluruh dunia saat ini yang membacakan kitab Yohanes. Nah, saat kita mengalami cobaan dalam hidup kita, ingatlah ada Yesus yang siap menolong kita. Sesuai tadi di dalam Injil Yohanes 14 tadi, kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan. Tetapi seringkali kita jumpai banyak orang pergi ke gereja bukan karena untuk mencari Tuhan. Terkadang para suami ke gereja karena diajak istrinya dan takut dimarahi karena tidak ke gereja. Biasanya suami-suami takut istri. Dan ada lagi sebagian orang biasanya pergi ke gereja karena apa? Karena ada bisnis. Bertemu dengan teman-teman bisnis di gereja yang mungkin selevel. Dan kemudian ada juga anak-anak muda nih ya, kalau ke gereja niatnya apa? Mencari pasangan hidup, pacar atau gebetan. Sebenarnya itu tidak salah semua. Tapi ada yang lebih parah lagi, dia ke gereja itu karena apa? Karena ikut-ikutan aja. Supaya tidak dibilang, wah orang Kristen tapi gak ke gereja. Cuma karena takut digosipin orang, wah ini orang Kristen malas sekali di gereja. Dan banyak hal lagi yang mungkin alasan-alasan orang ke gereja itu yang sebenarnya adalah sesuatu hal yang masuk akal, tetapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan kasih kita kepada Tuhan. Kebanyakan orang memiliki motivasi yang berbeda-beda saat ke gereja. Tapi mari kita belajar sama-sama memperbaiki motivasi kita datang ke gereja. Biarlah setiap kita datang ke gereja karena kita mencintai Tuhan kita Yesus. Di dalam Injil kita dapat belajar ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan. Setiap kita pasti tahu ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Nah, siapa di sini yang berkali-kali jatuh cinta? Nah, sekali jatuh cinta tidak masalah, tapi berkali-kali memang harus dipertanyakan. Begitu juga kita sedang jatuh cinta sama Tuhan. Pasti setiap kita memiliki sesuatu hal yang luar biasa dengan Tuhan. Karena orang yang sedang jatuh cinta memiliki gerak-gerik yang berbeda dengan orang yang tidak mengalami jatuh cinta. Tapi di sini yang tidak pernah mengalami jatuh cinta, mungkin bagaimana rasanya ya kalau belum pernah merasakan jatuh cinta. Saya berharap kita semua merasakan jatuh cinta. Jangan kita bisa jatuh cinta kepada Tuhan, sesama kita aja kita bisa merasakan namanya jatuh cinta. Apalagi kepada Bapa kita di surga, kita harus punya rasa cinta kepada Tuhan kita. Kalau misalnya kita nggak punya rasa cinta kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu rasanya hambar. Orang yang penuh dengan cinta adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia bisa merasakan namanya dekat dengan Tuhan, dekat dengan sesamanya. Begitu juga dengan jatuh cinta kepada Tuhan adalah hal yang luar biasa. Ada 3 ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepada Tuhan. Yang pertama adalah ingin selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 20 sampai 21. Ingin selalu dekat dengan Tuhan. Ingin selalu dekat dengan orang yang dia cintai. Sama dengan kita, sesama kita. Begitu juga hendaknya kita dengan Tuhan. Orang yang jatuh cinta pasti dekat terus dengan pasangannya. Begitu juga kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan. Pasti setiap kita ingin terus selalu dekat dengannya. Biasanya orang yang pacaran ingin mengetahui sifat pasangannya satu dengan yang lain. Jika kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan, pasti kita ingin tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan berusaha mengenal pribadinya lebih dekat lagi. Orang yang bila jatuh cinta sama Tuhan tetapi tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, ini perlu dipertanyakan apakah dia ini betul-betul cinta Tuhan atau tidak. Orang yang bila jatuh cinta sama Tuhan tetapi tidak mau dekat dengan Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau memuji Tuhan,
Ini perlu dipertanyakan, saudara-saudaraku. Apakah cintanya betul-betul cinta Tuhan atau cuma pura-pura? Nah, katanya cinta Tuhan. Jika kita cinta Tuhan, pasti menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Apalagi kalau misalnya waktu-waktu yang terbaik buat Tuhan, misalnya doa, itu sangat luar biasa banget yang kita pergunakan buat Tuhan. Tapi kalau misalnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah dekat dengan Tuhan di dalam doa dan pujian penyembahan, saya rasa perlu dipertanyakan rasa cinta kita kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri orang yang mencintai Tuhan, tahan uji di dalam Yakobus 1 ayat 12. Tuhan menguji kita lewat setiap percobaan yang datang kepada kita. Apapun yang ada, sehingga kita ditemukan tahan uji. Jangan melihat pencobaan yang ada dari sifat negatif saja. Jangan lihat pencobaannya, tapi lihatlah rencana Tuhan yang indah jauh di depan sana. Saat kita bisa tahan uji dengan setiap pencobaan yang ada. Karena apapun percobaan yang kita hadapi, kadang itu membuat kita itu bisa merasakan kita ini betul-betul setia gak sih sama Tuhan atau tidak. Lewat setiap persoalan kita, apakah kita hanya suka berkat saja, atau justru apapun yang terjadi kita bisa berkata bahwa saya tetap setia sama Tuhan Yesus. Tahan uji adalah sifat sebagai anak Tuhan. Kenapa ketika kita tahan uji, rasa cinta kita itu teruji oleh setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan sedikit punya masalah langsung menyalahkan Tuhan, tidak boleh. Ketika Tuhan berbuat sesuatu, dia tidak pernah salah, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Dia mengerti persoalan kita. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, teman-teman punya masalah, jangan pernah sekalipun menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah salah. Dia selalu baik dan mengasihi kita malah di dunia ini. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, hidup dalam kasih. 1 Yohanes 4:21. Jika kita cinta kepada Tuhan, maka roh kasihnya akan transfer kepada kita. Kalau kita mengaku mencintai Tuhan, pasti kita juga mencintai sesama kita. Mari kita renungkan kembali apakah masih ada kasih yang bisa kita transferkan kepada sesama kita. Sebab itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah anak Tuhan, pasti memiliki rasa kasih kepada sesama kita. Kalau misalnya orang tidak punya kasih kepada sesama, kepada orang lain, perlu dipertanyakan orang ini betul-betul gak sih dia cinta dengan Tuhan, atau hanya cuma katanya cinta Tuhan tapi ternyata tidak ada bukti sama sekali. Orang yang cinta Tuhan pasti bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi disertai dengan tindakan dan perbuatan yang nyata. Orang yang cinta Tuhan bukan hanya sekedar ke gereja saja, tetapi itu butuh yang namanya bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kita. Kalau kita membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, maka kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Rencana Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan apapun yang terjadi. Masa depan kita indah bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa apapun yang terjadi ke depan, Tuhan menyertai kehidupan kita. Kasih Tuhan biarlah tetap ada bersama dengan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Jangan hanya menjadi orang Kristen yang hanya katanya cinta Tuhan tetapi tidak ada bukti. Marilah kita sebagai anak Tuhan menjadi garam dan teladan bagi gereja kita, bagi lingkungan dan keluarga kita. Haleluya. Amin. Saya berharap kita tetap semua dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas semua anugerah bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan hati kami dan teguhkan kami bahwa kami tetap mengasihi Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang lemah ini, bantu kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen biasa saja, tetapi kami menjadi orang percaya yang betul-betul membuktikan bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Haleluya.